Oke, jadi lu semua udah tahu belum tentang The Philadelphia Experiment? Eksperimen yang diciptakan oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1943. Konon, eksperimen ini melibatkan banyak sekali teknologi canggih, teknologi yang benar-benar di otak kita, dan salah satunya tentang teleportasi. So, inilah kisah dari The Philadelphia Experiment dan apa aja teori konspirasi yang di dalamnya. Mari kita bahas sama-sama di konspirasi. Jadi, pada tahun 1943, Angkatan Laut Amerika mengklaim bahwa mereka sedang melakukan eksperimen yang bertujuan untuk membuat kapal perang yang bernama USS Eldridge itu bisa nggak kelihatan di radar oleh musuh. Sebuah eksperimen yang konon bisa mengubah arah Perang Dunia II. Namun, apa yang terjadi sih setelah eksperimen ini ternyata jauh lebih aneh dari yang kita perkirakan atau diperkirakan siapapun. Bahkan beberapa saksi mengklaim bahwa kapal tersebut tuh bisa ngilang tiba-tiba dan tiba-tiba muncul lagi di lokasi yang sangat jauh. Jadi pada intinya kapal ini karena kita bilang punya teknologi yang mungkin sangat-sangat canggih, mungkin punya teknologi teleportasi. Jadi di saat mereka lagi jalan, misalnya di Samudra Hindia, tiba-tiba dia menghilang dan tiba-tiba lagi muncul itu di Samudra Atlantik. Semisal kayak gitu guys. Jadi bener-bener ini eksperimen teleportasi lah ya mungkin bisa dibilang ya. Salah satu pengakuan yang paling terkenal datang dari seorang bernama Carl Allen, seorang pria yang mengaku telah menyaksikan eksperimen itu secara langsung. Allen mengklaim bahwa USS Eldridge nggak hanya menghilang, tapi juga berpindah tempat ke Philadelphia dan balik lagi ke lokasi utama dengan waktu hitungan detik. Para saksi melaporkan adanya distorsi aneh di udara dan fenomena cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa teori menyebutkan bahwa eksperimen ini sebenarnya adalah bentuk teleportasi atau eksperimen dengan medan elektromagnetik yang bisa memanipulasi ruang dan waktu. Berarti kita bicara ini andai ya guys ya. Andai teori ini benar-benar bukan teori, sorry. Semisal Carl Allen ini benar-benar saksi mata dan dia seandainya nggak bohong. Menurut gue itu gila banget sih. Apalagi untuk di saat itu, di zaman itu atau di waktu tahun itu, kalau emang ditemuin alat teleportasi dengan menggunakan elektromagnetik, menurut gue gila banget sih. Oke, tapi ada bantahan-bantahan guys dari si pengakuannya Carl Allen ini. Bantahan pertama itu adalah bahwa catatan perjalanan kapal USS Eldridge menyatakan bahwa kapal ini nggak pernah berlabuh baik di Philadelphia maupun Virginia. Kapal ini juga belum beroperasi secara resmi sampai bulan Agustus 1943, sehingga garis waktunya tuh nggak cocok dengan cerita si Allen tadi gitu. Tapi ini agak membingungkan sebenarnya karena awak kapal yang bertugas di kapal tersebut juga mereka sepakat kalau cerita Allen ini emang benar-benar terjadi guys. Selain itu, penguasaan teknologi pada masa itu juga belum cukup untuk bisa mengkondisikan medan elektromagnetik yang cukup kuat untuk bisa memenuhi Unified Field Theory dari Einstein. Apalagi sampai bisa membelokkan cahaya atau menghasilkan teleportasi. Teori ini juga belum bisa dibuktikan setidaknya sampai tahun 1950. Makanya tadi gue bilang kan, karena kayaknya belum deh teknologi teknologi saat itu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya mana nih yang benar, mana yang enggak. Terus ada juga guys bantahan dari langsung resmi, bantahan resmi dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat sudah memberi bantahan resmi atas teori konspirasi ini secara tertulis di website-nya dan menyatakan setelah bertahun-tahun melakukan riset mereka tidak pernah menemukan dokumen apapun yang bisa menjadi bukti cerita Allen memang terjadi. Einstein sendiri memang pernah bekerja sama dengan Angkatan Laut pada kurun waktu 1943 sampai 1944. Namun, hanya sebagai konsultan paruh waktu untuk pengembangan peledak dan efek ledakan. Bukan untuk menerapkan Unified Field
teori untuk menghilangkan kapal, apalagi memindahkannya lewat teleportasi. Baik catatan perjalanan kapal, dokumentasi, dan foto-foto yang diambil oleh USS Eldridge maupun SS Andrew Eruset, bacanya gimana nih? Nggak tahu. Komen di bawah kalau kalian tahu. Agak susah, gue nggak bisa bahasa Inggris. Mengaku dinaiki oleh Allen, tidak menunjukkan pernah berlabuh di Philadelphia seperti cerita Allen. Jadi teori dari Allen ini masih sebenarnya belum kuat nih, masih belum tahu nih ini bener apa enggak, karena ada bantahan. Pertama perjalanan waktunya, ya kan, karena belum beroperasi secara resmi gitu sampai bulan Agustus 1943. Jadi garis waktu itu nggak cocok sampai sekian nama Allen. Kalau dari bantahan resminya Amerika Serikat dibilang tadi mereka udah bertahun-tahun melakukan riset tapi nggak pernah tuh nemuin dokumen atau apapun bukti gitu loh, dari apa yang Allen ceritakan. Di samping eksperimen ini, banyak juga ternyata yang menjadi korban dari eksperimen Philadelphia ini, gitu, atau Philadelphia eksperimen ini. Karena eksperimen ini ternyata nggak berjalan mulus. Beberapa pelaut yang terlibat dalam eksperimen ini dikatakan mengalami efek samping yang sangat-sangat aneh, seperti menghilangnya bagian tubuh mereka, gangguan mental, dan bahkan beberapa di antaranya dilaporkan hilang secara permanen. Ada juga yang percaya bahwa eksperimen ini membuka lubang dalam dimensi kita yang menyebabkan beberapa fenomena aneh terjadi. Dan setelah kejadian tersebut, Angkatan Laut Amerika Serikat ini langsung membantah bahwa eksperimen seperti itu tuh pernah dilakukan gitu loh, pernah terjadi. Mereka lagi-lagi membantah guys gitu. Namun beberapa saksi dan bukti-bukti yang muncul setelahnya menunjukkan bahwa pemerintah sengaja menutupi informasi ini. Banyak teori yang mengatakan bahwa eksperimen ini adalah bagian dari proyek rahasia yang lebih besar, dan bahwa para ilmuwan yang terlibat bekerja dengan teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang diketahui masyarakat umum. Jadi ini agak membingungkan sebenarnya sih. Amerika, pemerintahan Amerika dan apapun itu, mereka sangat kekeh bahwa mereka nggak pernah nih melakukan ini. Tapi ada yang bilang juga, makanya teorinya dibilangnya bahwa mereka yakin kalau Philadelphia eksperimen ini benar-benar ada. Bahkan dibilang tadi kan bahwa mungkin ilmuwan yang terlibat bekerja di Philadelphia eksperimen ini dia bekerja dengan teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang kita ketahui ya saat itu gitu. Dan yang terakhir, selain tadi kita bahas teori teleportasi, ternyata ada teori lain yang menyebutkan bahwa eksperimen ini sebenarnya bertujuan untuk membuka portal ke dimensi lain, atau mungkin mengendalikan ruang dan waktu. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa eksperimen ini mungkin berhubungan dengan proyek-proyek rahasia lainnya, seperti The Montauk Project yang dikaitkan dengan kontrol pikiran atau mungkin untuk mengendalikan ruang dan waktu. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa eksperimen ini mungkin berhubungan dengan proyek-proyek rahasia lainnya, seperti The Montauk Project. Iya nggak sih tulisannya gitu? The Montauk Project. Bantu koreksi guys kalau salah. Yang dikaitkan dengan kontrol pikiran dan eksperimen perjalanan waktu. Jadi ada banyak teorinya nih, ada dua teorinya, ada teori dari teori teleportasi atau teori ruang dan waktu. Karena kan perjalanan kan kayak berpindah tempat yang tadi kita udah bilang kan, berpindahan tempat. So, apakah eksperimen ini benar-benar terjadi atau hanya semuanya tuh hanya bagian dari mitos yang dibangun selama bertahun-tahun, atau ini hanya teori konspirasi aja? Gimana pendapat kalian? Apakah lu semua percaya bahwa teknologi seperti teleportasi udah ada itu sejak lama, bisa berpindah-pindah tempat? Kalau kalian percaya atau kalian bilang ini mitos atau kalian bilang ini hanya teori konspirasi, bisa komen di bawah. Kalau kalian suka sama video-video kayak gini atau ada masukan atau ada kritikan tentang gua pembawaannya gimana, kurang karena ini video baru dicoba,
Kalian bisa langsung komen di bawah. Kalau kalian mau bahas teori-teori konspirasi yang lain bisa juga komen di bawah. Kalau ada kritikan ya, dibilang kritikan kalau masih ada banyak kurangnya atau apa yang minta maaf. Dan untuk bisa jadi masukan buat gue juga untuk bisa benahin video-video kayak gini lebih baik lagi dengan cara pembawaan atau memberi informasinya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita bakal lanjut dengan konspirasi-konspirasi yang kemungkinan jarang dibahas sama orang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di konspirasi.